Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar? Senang sekali hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah walau hanya melalui online. Tidak usah berharap walaupun kita hanya beribadah melalui online, kita tetap beribadah dengan sungguh-sungguh, menyiapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Jangan ada yang makan atau main-main, apalagi bercanda. Lalu berharap semua kita menghormati Tuhan kita dalam kita beribadah. Kita akan memulai ibadah kita angkat satu pujian, Pingku-Pingku. Pingku-Pingku dengan sayapmu naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, tenang sebab Kau Allahku. Pingku-Pingku dengan sayap-Mu naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau sebab Kau Allah. Nah, adik-adik, sebelum ibadah kita lanjutkan, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tanganmu, tutup matamu, arahkan hatimu bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh berkumpul bersama, walaupun hanya melalui YouTube ini, kami boleh memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan senantiasa menjaga kesehatan kami, kekuatan kami. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, lause yang akan membawakannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari adik-adik kita angkat satu pujian lagi. Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta
cinta kau, kau cinta dia. Pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat sebuah pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu. Adik-adik, kita rindu seperti juga rusa yang merindukan sungai, hati kita juga rindu akan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan dasar hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan dasar hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Shalom anak-anak semua, senang berjumpa di YouTube. Aku adalah orang Israel yang dibawa ke negeri Babel oleh Raja Nebukadnezar. Aku dipekerjakan di istana raja. Pada suatu saat Raja Nebukadnezar bermimpi. Dia lupa mimpinya apa. Dia panggil semua seluruh orang ahli-ahli yang bijaksana di seluruh Babel. Tidak ada satupun yang dapat menceritakan apa arti mimpi itu. Aku dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, aku bisa mengungkapkan mimpi Raja Nebukadnezar dan mengartikan mimpinya. Aku diangkat menjadi penguasa di Babel dan aku dijadikan kepala dari semua ahli-ahli bijaksana. Orang-orang bijak di seluruh negeri Babel. Mari anak-anak, kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan yang akan aku sampaikan. Aku percaya anak-anak semua mengenal siapakah aku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami muliakan, yang kami tinggikan, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memimpin hidup kami, yang memberkati kami, yang mengasihi kami, biarlah pada saat ini, pada saat kami mendengar firman Tuhan, Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami dan membuat kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak sudah tahu siapakah aku. Aku adalah Daniel. Ya, sekarang aku mau bercerita tentang suatu kisah. Kisah tangan yang menulis tulisan di atas tembok istana raja. Nah, rajanya bukan Nebukadnezar, tetapi raja itu adalah Belshazzar, anaknya Raja Nebukadnezar. Pada suatu hari, Raja Belshazzar mengundang pembesar-pembesar beserta istri dan para gundiknya, 1000 orang ke dalam pesta. Dalam pesta-pesta itu, Raja minum anggur. Ya, Raja teler, mabuk. Dalam kemabukan minum anggur, Raja memerintahkan orang, "Hei, ambil itu pekakas emas perak." Ya, pekakas emas dan perak yang diambil dari Yerusalem, yang dikuasai oleh ayahnya Nebukadnezar. Dan pekakas-pekakas itu diambil dari bait Allah. Ya, perkakas-perkakas ini seharusnya digunakan untuk ya hal-hal yang memuliakan Tuhan. Tetapi raja ini dengan sombong, dia suruh orang itu ambil perkakas emas perak. Dipakai perkakas itu untuk minum arak. Ya, mereka minum arak. Pada satu saat itu terjadilah suatu penglihatan. Ya, raja ini melihat ada satu tangan menulis tulisan di kapur dinding istana. Tulisan ini ditulis, raja melihat. Ya, setelah mengetahui ini, raja menjadi ketakutan, dia gemetaran, ya, mukanya pucat, ya, pikirannya kacau. Ya, akhirnya raja memanggil orang-orang bijaksana, menanyakan apa arti tulisan yang di atas dinding itu.
Ya, orang-orang bijaksana semua datang. Tidak ada seorang pun yang mampu menceritakan tulisan-tulisan itu. Ya, karena tidak ada yang mampu, raja tambah gelisah, menjadi tambah takut. Ya, semua pembesarnya pun menjadi takut. Ya, kisah ini ada di dalam Daniel 5 ayat 1 sampai 30. Ya, dalam ketakutan itu, ya, permaisuri raja datang menghadap Raja Belsyazar. Raja, nggak usah takut. Ya, di negeri kita ini, di kerajaan kita ada satu orang yang hebat, luar biasa, yaitu Daniel. Dia mempunyai roh yang dari Tuhan. Ya, dia bisa menceritakan apa yang terjadi. Ya, akhirnya raja itu memanggil Daniel. Aku menghadap Raja Belsyazar. Raja bertanya kepadaku, Daniel, kamu orang Israel? Iya. Kamu begini. Iya, benar. Raja semua sudah tahu. Ya, aku adalah orang kepercayaan ayah raja. Dulu pun ayahmu melakukan kesombongan yang sama kepada Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, sehingga dia dikucilkan dari manusia hingga hidup seperti binatang di hutan. Makanannya pun adalah rumput, sampai kesadarannya pulih kembali dan dia mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa. Tetapi engkau raja, tuanku Belsyazar, engkau sudah mengetahui semua ini, tetapi engkau tidak merendahkan diri, tidak merendahkan hati di hadapan Tuhan, tetapi engkau dengan sombong, ya, dengan tinggi hati, engkau memakai perkakas-perkakas yang ada di bait suci untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, minum anggur ini. Itu adalah suatu kesombongan. Dan sekarang aku akan memberitahukan kepadamu tulisan di dinding istanamu. Tulisan itu berbunyi, Mene, Mene, Tekel, Urfasin. Artinya, Mene, pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca Allah dan didapati sangat ringan. Dan yang terakhir Peres, berarti kerajaan Tuanku akan dipecah belah, akan diberikan kepada orang Media dan orang Persia. Kenapa? Karena Raja Tuanku meninggikan diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Raja tidak mempunyai kerendahan hati. Itulah arti tulisan di dinding istanamu. Pada malam itu juga, Raja Belsyazar mati dibunuh. Inilah kisah Raja Belsyazar dengan tulisan yang ada di dinding istana. Nah, anak-anak sekalian, aku memperingatkan kepada kalian agar tidak meniru apa yang dilakukan oleh Raja Belsyazar yang meninggikan diri kepada Tuhan, tidak mengakui Tuhan adalah Maha Kuasa. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah yang memimpin hidup kita. Dia yang selalu menjaga kita, Dia yang menyelamatkan kita, dan yang memberikan nafas kehidupan kepada kita. Nah, sekarang saatnya aku mengajak anak-anak untuk menghafal
firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah dan Ia akan meninggikan kamu. Sekali lagi ya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah dan Ia akan meninggikan engkau. Lause percaya anak-anak sekalian sudah mendengar firman Tuhan, dan Lause percaya firman Tuhan itu ada di dalam hati anak-anak. Anak-anak, ikuti firman Tuhan, turuti perintah Tuhan, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, percaya kepada Tuhan, Dia akan memberikan kita kebahagiaan seumur hidup kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertatah di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu tentang Raja Belsyazar yang tinggi hati Tuhan, yang tidak memuliakan Engkau, tapi dia memuliakan dewa-dewa dia. Dia meninggikan diri sendiri Tuhan, tidak meninggikan Tuhan. Kami mau Tuhan hidup tidak seperti Raja Belsyazar. Kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan seumur hidup kami. Kami mau percaya hanya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, anak-anak sekalian, sampai ketemu kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.